Alhamdulillah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah cara mengendalikan emosi marah. Setiap manusia dibekali nafsu untuk cenderung marah. Tidak hanya marah, bahkan kita pun diberi kemampuan untuk tersenyum, tertawa. Inilah karakter manusia itu. Ada yang mampu mengendalikan sikap yang terpuji. Dan kali ini sangat penting sekali. Perlu sama-sama kita belajar. Sama-sama terus kita memproses diri menjadi lebih baik. Apalagi kepada pasangan muda yang seringkali tidak terkontrol. Banyak anak usia dini yang diperlakukan tidak tepat, yang diperlakukan sungguh sangat keterlaluan. Apa yang terjadi jika anak terus-menerus diperlakukan tidak tepat, diperlakukan dengan banyak cemoohan, diperlakukan dengan banyak cubitan dan bentakan? Berulang kali saya katakan, maka 2 miliar sel otaknya akan rontok, akan musnah. Dan kalau sudah musnah, ini penelitian membuktikan agak berat untuk bisa tumbuh. Perlu proses yang cukup lama. Bahkan bukan waktu yang sebentar. Oleh karena itu mengapa? Kalau kita mentafakuri ketika dikaruniai anak, di situ ada setan yang mengganggu kepada diri kita. Bahkan bunda dan bapak harus sama-sama kita sadari. Ada setan di antara pasangan suami dan istri yang ingin memisahkan. Diganggunya istri kita, diganggunya kita dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan. Kadang yang kita rasakan masalah sepele, masalah kecil lah, tetapi menjadi penyulut yang kedua belah pihak bisa bertengkar hebat. Disinilah maka sama-sama dalam kesempatan ini saya ingin sama-sama berbagi. Meskipun saya sendiri dalam proses pembelajaran, bukan manusia yang sempurna, maaf, bukan. Tapi saling mengingatkan, inilah yang diajarkan oleh Allah. Wajib kita saling mengingatkan dan menasehati. Bahkan berulang-ulang nasihat itu harus disampaikan. Karena ada saatnya manusia itu lalai dan lupa. Dan siapa yang melalaikan dan melupakan itu? Tidak lain adalah setan. Ingat, setan ada di dalam tubuh kita, di dalam pasangan hidup kita, di dalam anak kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar mampu mengendalikan setan-setan yang ada di dalam diri kita dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesuai dengan tema kali adalah mengendalikan emosi marah. Maka yang pertama, ini harus terus-menerus dilakukan oleh kita tatkala berhadapan dengan anak usia dini, memperbanyak istighfar. Ini yang penting. Mengucapkan apa? Istighfar. Ada istighfar yang pendek, cukup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada pula ucapan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Nah, ucapan istighfar ini ternyata menghancurkan kemampuan setan untuk mengganggu. Jadi setan itu langsung terpental ketika seseorang mengucapkan istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena itu Nabi terungkap dalam hadisnya, setiap hari dia 70 kali memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau yang pendek, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Nah, berapa yang harus kita lakukan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Lebih banyak, lebih baik, dan lebih bagus. Karena apa? Meredam gejolak emosi di dalam diri kita. Coba, terapi ini lakukan oleh Bunda. Memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, baca pula surat yang kita sukai. Kita suka baca surat Al-Fatihah, baca terus berulang-ulang. Ya. Kita suka membaca ayat kursi, baca berulang-ulang. Kita suka membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, atau surat An-Nas. Cobalah mengulang-ulang satu surat yang kita sukai. Ya. Boleh kita mengulang-ulang kalimat yang Allah sukai. Ya. Tadi itu. Misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Ya. Kalau merasa agama kurang begitu banyak dipelajari, karena waktu dulu tidak sempat belajar, ataupun kalau belajar tidak sampai sungguh-sungguh, maka inilah, ya, lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti. Jadi ilmu yang kita telah miliki, kita ajarkan kepada diri kita dulu. Bahkan Nabi mengatakan kan, baligu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Kita tafakuri ayat ini, kita renungkan ayat ini, mari kita sama-sama amalkan. Dan maknanya luar biasa hebat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh dan demi Allah, kasih sayang Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Jauh melebihi kasih sayang ibu dan bapak. Jauh melebihi kasih sayang siapapun. Maka Allah tidak pernah berhenti mencucurkan dan mencurahkan kasih sayang kepada hamba-Nya. Maka kitanya yang harus bisa mengimbangi. Satu ayat kita renungkan, kita tafakuri, dan kita amalkan sehari-hari. Termasuk cara mengendalikan emosi marah itu tadi. Di samping kita mengucapkan memperbanyak istighfar, boleh kita membaca Al-Fatihah. Boleh pula kita membaca surat Al-Ikhlas. Atau surat-surat yang Bunda hafal, Bapak hafal, dan sama-sama diulang-ulang tiap hari. Dan kita lihat bagaimana amalan yang pernah kita lakukan. Harus ada ukuran waktu. Targetkan 1 bulan ini saya akan memperbanyak istighfar 100 kali. Oke. Ya. Dan pula